Ya, puluhan kios UMKM di kawasan distrik Blok M sepi ditinggal oleh pedagang karena naiknya harga sewa. Menanggapi kenaikan harga sewa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memberi keringanan biaya kepada pedagang yang terdampak. Sejumlah pedagang UMKM ramai-ramai menutup gerai dan meninggalkan distrik Blok M di Jakarta Selatan. Video pedagang membongkar kiosnya viral di media sosial. Para pedagang kecewa karena tingginya harga sewa kios di distrik Blok M tersebut. Hal ini memaksa pedagang tak sanggup lagi berjualan. Suasana di kawasan distrik Blok M pun sepi. Mereka yang bertahan pun sepi pengunjung. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut ada kerjasama antara pedagang dengan pengelola kios yakni pihak MRT. Namun tarif yang dipatok ternyata melebihi aturan batas tarif. Yang pertama untuk pedagang Blok M, memang ada kerjasama antara MRT dengan salah satu koperasi yang ada di sana. Dalam kerjasama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan. Ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu. Sehingga dengan demikian saya sudah menegur di rute MRT, kalau memang tidak bisa dijalankan itu kerjasamanya, maka saya minta untuk dibatalkan. Bagi saya UMKM itu menjadi lebih utama dalam kondisi seperti ini. Nggak boleh kemudian ketika masyarakat yang datang di Blok M rame, kemudian pengelola ataupun koperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena. Pramono juga telah berdiskusi dengan PT MRT Jakarta untuk memberikan tempat di Blok M Hub dan menggratiskan sewa selama 2 bulan bagi pedagang yang mau pindah. Hal ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Gubernur menegaskan UMKM harus menjadi prioritas ekonomi di Jakarta saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari distrik Blok M, kita sudah bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di kawasan Blok M. Ya, selamat pagi menjelang siang Anissa. Setelah ada kompensasi dari Gubernur Jakarta, bagaimana tanggapan dari para pedagang? Ya, Togi dan juga Desvita, inilah kondisi di distrik Blok M Jakarta Selatan. Kondisinya sudah sepi ditinggalkan oleh para pedagang. Namun dari total 91 kios yang ada di sini, ada total 57 yang masih bertahan. Itu artinya ada sekitar 20 lebih begitu kios yang para pemiliknya ini memilih untuk pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh Gubernur Jakarta, yaitu di Blok M Hub. Nah, saat ini saya akan langsung meminta tanggapan kepada salah satu pedagang yang ada di distrik Blok M saat ini. Bisa diperkenalkan dulu Bapak, nama lengkapnya siapa dan jualan sejak kapan nih Pak? Nama Guntur, saya dagang udah 30 tahun. Bapak sudah berjualan selama 30 tahun begitu. Apakah ada kenaikan harga sewa yang dirasakan oleh Pak Guntur selama ini? Selama ini saya dagang kayaknya nggak ada. Biasanya masih harga lama aja. Untuk harga lama yang didapatkan Pak Guntur dengan berjualan jam tangan ini? Kalau servisnya 306, tambah listrik. Jadi lebih kurang 600 apa 500-an lebih dikit. Itu aja sampai sekarang. Bapak bertahan di sini dengan harga sewa sekitar 600.000 per bulan begitu. Tapi melihat ada kios-kios yang diberikan harga sewanya lebih mahal daripada yang Bapak bayarkan begitu, bisa sampai jutaan rupiah. Tanggapan Bapak seperti apa? Kalau itu saya kurang tutup, sebab tempatnya bukan tempat saya masalahnya. Kalau mungkin tempat orang lain mungkin sewanya bisa jadi begitu naik. Punya sewanya dan 1,5 dan 2 juta itu yang punya tempat yang sewa kan. Kalau kita udah punya sendiri, jadi kita nggak ada bayar sewa gitu, nggak ada bayar kontrak gitu. Nah, pedagang yang lain akhirnya memilih untuk pindah dari sini dan menutup gerai mereka begitu. Apakah ada imbasnya kepada jualan Bapak? Kalau sekarang memang ada imbasnya. Ini kan baru 3 hari belum lama. Ya kita berharap kalau bisa orang itu kembali lagi dan ada lagi pengunjung baru yang datang gitu aja. Supaya tempat ini ramai lagi. Itu yang kita harapkan. Nah, dari Pemprov sendiri memberikan tempat di Blok M Hub, apakah dari Bapak Guntur tertarik untuk pindah ke sana karena digratiskan sewanya sampai 2 bulan, Pak?
tertarik. Tapi kita punya tempat di sini udah tetap, jadi kita ngapa lagi pindah ke sana. Kalau memang kita mau berkembang, bagus juga, nggak apa-apa. Mungkin mau kali, tapi yang menempatin nggak ada. Saya sendiri yang berdagang sepertangan di sini aja gitu dulu. Oke, baik. Mungkin harapan Pak untuk pemerintah dan juga kondisi saat ini yang Bapak rasakan? Ya, harapan saya untuk pemerintah gitu, kalau bisa tempat ini ramai lagi, diisi lagi yang kosong-kosong untuk secepat mungkin bisa diisi lagi, atau mungkin juga orang yang keluar kembali lagi ke sini. Itu yang kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Guntur atas waktunya. Ya, Togi dan juga Deswita, itu tadi tanggapan dari salah seorang pedagang yang saat ini masih bertahan. Ia sudah berjualan selama 30 tahun dan ia berharap kepada pemerintah untuk dapat meramaikan lagi tempat, yaitu di distrik Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini. Dari Jakarta saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Anissa Rizkia, terima kasih atas laporan Anda dari kawasan Blok M Jakarta dan selamat bertugas kembali. Bisa pemerintah menyiapkan 3.000 rumah subsidi untuk asisten rumah tangga, satpam, dan babysitter. Ya, di samping itu pemerintah juga menaikkan kuota rumah subsidi hingga 60%. Terima kasih. Heni Purwaningsih, perempuan berusia 49 tahun yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga ini tak kuasa menahan haru. Ia baru saja menerima kunci rumah subsidi dari pemerintah. Pemerintah mengalokasikan 3.000 kuota rumah subsidi untuk pekerja berpenghasilan rendah, termasuk asisten rumah tangga, satpam, sopir, office boy, office girl, hingga pengasuh anak atau babysitter. Membuat distribusi kesempatan, distribusi keadilan kepada semua segmentasi gitu. Saya pikir saya sangat terharu ya, bagaimana sekarang di zaman Presiden Prabowo seorang ART ibu-ibu bisa ya mendapatkan rumah subsidi. Seorang babysitter tadi sangat terharu, tapi dia menangis yang bukan sedih, tapi dia bahagia. Di samping itu, pemerintah juga telah menaikkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FPLP dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit atau naik 60%. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tim SAR gabungan menemukan helikopter tipe BK117D3 milik Estindo Air di kawasan hutan sekitar air terjun Mandin Cap Damar, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Rabu siang. Dari situ nah, mulai situ. Coba di atas. Melipir ke kanan, melipir ke kanan, di atas ke kanan. Ya, selain menemukan helikopter tersebut, tim SAR gabungan juga mengevakuasi satu korban meninggal dunia yang ditemukan berjarak 100 meter dari puing helikopter. Berdasarkan pengamatan awal, masih ada korban lain di dalam helikopter. Meski demikian, jumlah korban belum dapat dipastikan karena kondisi helikopter yang bekas terbakar, sehingga perlukan pembongkaran badan pesawat untuk memastikan keseluruhan korban di dalamnya. Ya, sementara itu tim SAR gabungan juga masih melanjutkan operasi pencarian hingga seluruh korban berhasil dievakuasi. Pada hari ini Rabu 3 September 2023, tadi pada pukul 14.45, tim darat yang melaksanakan operasi SAR, tim Alpha dari Basarnas gabungan berhasil menemukan reruntuhan dari helikopter tersebut di atas pada koordinat 3 derajat 5 menit 6 detik south dan 115 derajat 37 menit 39.07 H, sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya kita terima informasi dari KNKT. Jadi kita sempat menerima informasi dari KNKT. Kita telusuri, akhirnya titik itu kita kejar dan tim darat yang melakukan operasi darat berhasil menemukan seperti yang saya sampaikan di atas.
Ratusan pengemudi ojek online antusias mengantre beras murah Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, mereka terbantu program pangan murah di tengah mahalnya harga beras. Ya, antrian panjang terlihat saat Satgas Pangan Polri menjual beras seharga Rp55.000 per 5 kg. Harga tersebut jauh lebih murah dari pasaran dan disambut antusias para pengemudi ojol yang mengaku pendapatan mereka turun pasca demonstrasi. Program ini dinilai mengurangi beban hidup masyarakat yang harus tetap membeli kebutuhan pokok di tengah kenaikan harga. Polri berencana melanjutkan gerakan pangan murah di berbagai daerah untuk membantu menjaga daya beli. Ya, sangat membantu buat ojol-ojol ya. Ya, khususnya sama masyarakat miskin ya. Tapi untuk keamanan gimana? Keamanan sih, alhamdulillah sih terjaga aman. Oke, siap. Kebakaran hebat terjadi di asrama Polsek Serpong yang berlokasi di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan. Belasan rumah ludes terbakar. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dari lokasi terbakarnya asrama polisi yang dihuni oleh puluhan personel Polsek Serpong. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api merembet dengan cepat. Penghuni yang tinggal di sini pun tak bisa menahan tangisnya saat melihat rumahnya hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun 20 rumah asrama yang berada di lokasi pun ludes terbakar. Sebanyak 10 unit pemadam kebakaran Tangerang Selatan dengan 50 personel diturunkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman api membutuhkan waktu cukup lama karena kencangnya angin di lokasi. Menurut keterangan salah satu penghuni asrama, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Sebab kebakaran ini ya, kebakaran mungkin terjadi arus listrik, Pak. Akibat angin kan gede tadi, jadi cepat nyamber. Si api ini cepat ngerembet ke atap-atap keluarga. Sebagian besar sih kayak gitu aja, Pak, kabarnya. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Ingriwang yang datang ke lokasi ikut menenangkan warga. Kini warga yang terdampak mengungsi di posko penampungan di kantor kecamatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 72 santri di Kota Depok, Jawa Barat dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan. Ya, para santri ini mengaku mual dan muntah hingga diare, di mana 42 diantaranya harus menjalani rawat inap karena kondisinya yang lemah. Kasus keracunan makanan melanda Pondok Pesantren Baitul Quran, Kota Depok. Dalam kurun 3 hari, sebanyak 72 santri mengalami gejala demam, pusing, muntah, dan diare, hingga harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II. Kasus ini bermula pada 1 September, saat 57 santri datang ke rumah sakit dengan keluhan serupa. Dari jumlah itu, 31 santri dirawat inap, sementara 26 lainnya rawat jalan. Namun pada 2 September, jumlah pasien bertambah, 9 santri kembali masuk rumah sakit dan diharuskan rawat inap. Dengan penambahan ini, total 72 santri sudah mendapatkan penanganan yang terdiri dari 42 pasien rawat inap karena kekurangan cairan. Pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan Puskesmas Tugu dan Dinas Kesehatan Kota Depok. Sampel muntahan pasien telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kedatangan sejumlah santri dari pesantren Baitul Quran yang mengalami hampir sama gejalanya, yaitu dengan keluhan pusing, lemas, mual muntah, dan buang air besar dalam jumlah yang sangat sering. Hingga kini pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Depok masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Hingga kini pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Depok masih menunggu intensif hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengungkap penyebab keracunan massal ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, isak tangis mewarnai pemakaman 5 orang keluarga pengusaha sembako di Indramayu, Jawa Barat. Ya, kelima korban tersebut ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumah. Suasana duka menyelimuti kedatangan 5 jenazah satu keluarga yang ditemukan dalam satu liang lahat di halaman rumah mereka. Kelima jenazah dibawa ke masjid terdekat untuk disolatkan. Usai disolatkan, kelima jenazah dibawa ke TPU Nyiresik, Desa Sindang untuk dimakamkan secara berdampingan. Warga mengenal pada korban sebagai orang baik dan dermawan di lingkungan mereka. Karena itu warga turut berduka atas kepergian korban. Pihak keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman seberat-beratnya, serta menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak kepolisian. Dan memang keluarga Pak Saroni itu secara keseluruhan orang yang baik, orang yang terutama Pak Saroni itu selalu tepat waktu, on time, dan taat ibadah, selalu sholat di masjid. Yang saya ketahui beliau juga orang baik yang selalu ramah pada siapapun juga. Dalam hal ini kan itu semua sudah ditangani oleh polisi, khususnya penyidik ya. Ya, semoga kasus ini segera terungkap ya kan, dan pelaku dapat segera dihukum seberat-beratnya, itu saja. Jasad kelima korban ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Warga pun terkejut akan penemuan kelima jasad dan melapor ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tok Iskandar, iNews melaporkan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di areal persawahan milik warga di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, saat ditemukan kondisi jasad sudah membusuk dan sulit dikenali. Warga kampung Cibolang, Desa Cibatu Cisaat, Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria di areal persawahan milik warga. Saat ditemukan, jasad pria tanpa identitas itu masih mengenakan pakaian lengkap, namun sudah membusuk sehingga sulit dikenali. Diduga jasad tersebut sudah 1 pekan berada di lokasi kejadian. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi korban. Jasad pertama kali ditemukan warga yang tengah memancing belut di sawah setelah mencium bau busuk di sekitar lokasi kejadian. Ini sudah membusuk, diperkirakan sudah beberapa hari. Itu ada identitas atau apa gitu di TKP, Pak? Hari ini belum ada. Ada yang ini nggak Pak, merasa keluarganya melaporkan dari warga kehilangan keluarga sebelum penemuan mayat ini? Belum ada. Belum ada. Dari desa sebelah juga? Belum ada. Warga sekitar tidak ada yang mengenali jasad tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi untuk divisum. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di areal persawahan milik warga di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, saat ditemukan kondisi jasad sudah membusuk dan sulit dikenali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tim damkar mengevakuasi jasad pria paruh baya dari dalam sumur di Desa Kembang Gading, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Lampung. Korban diketahui bernama Parwoto berhasil dievakuasi selama 2 jam setelah sebelumnya melompat ke dalam sumur sedalam 10 meter di samping rumahnya. Menurut keterangan warga, Parwoto diduga mengalami halusinasi melihat harimau sebelum akhirnya terjun ke sumur. Tim damkar belum dapat memastikan penyebab pasti korban melompat ke dalam sumur. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan di TPU sekitar. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan.
Ya, mohon maaf bisa sebelumnya ada informasi terkait dengan warga berhalusinasi ini mengakibatkan masuk ke dalam sumur ya. Ya, betul. Dan kita ke informasi selanjutnya di mana 3 polisi gadungan yang kerap menipu warga di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur diamankan polisi. Para pelaku mengiming-imingi bisa membebaskan seorang tahanan dengan meminta uang keluarga korban hingga puluhan juta rupiah. Tiga penipu F, S, dan Y yang mengaku sebagai anggota polisi ditangkap di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ketiga pelaku menipu seorang wanita berinisial A dengan modus dapat membebaskan keluarganya yang ditahan. Korban yang percaya telah membayar uang puluhan juta rupiah, namun hingga 3 minggu lebih keluarganya tak juga bebas. Ketiga pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari mendekati, meyakinkan korban sebagai anggota polisi yang memiliki kewenangan. Mengaku jadi polisi dan ini sungguh merugikan institusi Polri. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasal Reskrim bisa mengungkap kasus ini secara cepat, dan masyarakat apabila mendapati hal yang serupa jangan suka-suka untuk cross check ke Polres Pasuruan Kota. Jangan percaya atas iming-iming untuk bisa membantu dan sebagainya terkait dengan kasus atau penahanan. Silakan langsung datang ke kami, cek terkait dengan permintaan-permintaan dari oknum-oknum dan sebagainya. Kini para pelaku dijerat pasal penipuan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 4 perempuan pelaku penganiayaan dan pengeroyokan terhadap sesama perempuan di Garut, Jawa Barat berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Garut. Ya, demikian informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. iNews hadir pada setiap kondisi dan situasi. Kami tidak diam dan menutup pintu informasi. Kami mengawal suara rakyat agar bisa memberi manfaat dan tetap bermartabat. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Bernadetta Ginting dan Sabrina Hasila. Saya Desvita Bionda. Dan saya Taufik Sinaga. Pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Setelah viral video penganiayaan dan pengeroyokan oleh 4 perempuan terhadap seorang perempuan lainnya di sebuah taman di kawasan Tarogong Kidul, Garut, keempat pelaku berhasil ditangkap polisi dari sejumlah lokasi berbeda. Penganiayaan terjadi karena para pelaku emosi, tersinggung dengan perkataan korban. Karena merasa difitnah, merasa tidak senang, ya. Kebetulan SA ini lagi di taman lapang asing ya di Bayongbong. Kemudian didatangin oleh SAS ini, tersangka SAS, kemudian dilakukan penganiayaan dengan cara. Keempatnya kini mendekam di kamar tahanan Polres Garut, dijerat pasal kekerasan dan pengeroyokan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solehin, iNews melaporkan.